Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Kami di sini ingin melakukan presentasi seminar praktek kerja lapangan. Kami dari kelompok R14 yang beranggotakan saya sendiri, Alan Wahyudi sebagai ketua dan Ihsan Hidayat sebagai anggota. Pertama-tama saya ingin mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang terlibat dalam pengerjaan praktek kerja lapangan ini. Terutama kepada pimpinan CV Restu Motor yang telah memberikan kami izin untuk melakukan praktek kerja lapangan. Selanjutnya saya ingin berterima kasih kepada dosen penguji, Ibu Sri Ramawati, yang mana telah memberikan kami kesempatan untuk melakukan presentasi seminar ini. Selanjutnya kita berikan puji dan syukur kepada kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mana telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga kita dapat melakukan seminar PKL ini dengan keadaan sehat walafiat. Baiklah, kita mulai presentasi ini dengan mengawali dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah, di sini kami mengangkat judul praktek kerja lapangan, yaitu perancangan dan implementasi metode Simple Additive Weighting SAW pada sistem pendukung keputusan pemilihan mobil bekas menggunakan bahasa pemrograman PHP dan database MySQL. Studi kasus CV Restu Motor. Kami mengambil konsentrasi sistem informasi bisnis. Yang pertama, latar belakang masalah kami dalam melakukan mengangkat judul ini. Yang pertama, CV Restu Motor itu merupakan salah satu dealer yang menjual mobil bekas yang berlokasi di Blok B, Kecamatan Citiung, Kabupaten Damasraya. Dealer ini menjual berbagai macam merek dan jenis mobil bekas. Pemilik menjelaskan bahwa usaha ini konsumennya berasal dari berbagai kalangan masyarakat yang berasal dari Damasraya maupun luar Damasraya. Dan pemilik menjelaskan bahwa dalam pengambilan mobil ini tidak melihat tahun mobil, asalkan mobil tanpa cacat dan masih memiliki kondisi mesin yang bagus. Maka dari itu dibuatlah pemilihan mobil bekas untuk pelanggan ini digunakan untuk memilih mobil bekas yang mempunyai kualitas yang sudah ditentukan penjual. Namun untuk lebih meyakinkan pelanggan dalam kepastian kualitas dari mobil yang akan dibelinya, maka kami akan membantunya dengan sebuah program sistem pendukung keputusan dengan menggunakan metode SAW. Adapun rumusan masalahnya kita menentukan 3 rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana menghasilkan sistem pendukung keputusan agar dapat membantu dalam menentukan mobil bekas yang masih berkualitas. Yang kedua, bagaimana membangun sebuah sistem pendukung keputusan dengan menerapkan metode SAW agar menghasilkan keputusan yang baik. Yang ketiga, bagaimana sistem bisa memudahkan pembuatan laporan mengenai mobil bekas yang berkualitas. Selanjutnya, adapun batasan masalah, kita ada 3 batasan masalah. Yang pertama, sistem hanya memproses masalah-masalah yang berhubungan dengan proses pengambilan keputusan mobil bekas yang berkualitas. Yang kedua, data-data yang dianalisa adalah data merek mobil, tipe mobil, dan harga mobil. Yang ketiga, laporan dari mobil bekas terbaik ini selanjutnya akan digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan. Yang keempat, tujuan penelitian. Tujuan dari penelitian ini untuk membangun sebuah sistem pendukung keputusan dalam pemilihan mobil bekas, karena itu dibutuhkan oleh CV Restu Motor untuk memberikan informasi kepada pelanggan dan juga dapat dimanfaatkan oleh pelanggan dalam membantu pengambilan keputusan untuk membeli mobil bekas sesuai keinginan. Adapun manfaat penelitian ini akan bermanfaat bagi yang pertama tentunya untuk pemilik, kedua pelanggan, dan ketiga pembaca. Selanjutnya kita akan masuk use case diagram dari sistem pendukung keputusan mobil bekas ini. Yang pertama, kita memiliki 2 aktor, yaitu pimpinan dan admin. Admin memiliki hak dan hak akses untuk mengakses beranda, profil, data alternatif, kriteria, penilaian, proses perhitungan, hasil perhitungan SAW, hasil perankingan, laporan data mobil, dan laporan hasil proses. Itu juga bisa dilakukan oleh pimpinan.
Jadi pimpinan dan admin ini memiliki hak yang sama dalam melakukan akses pilihan tersebut. Namun untuk melakukan akses tersebut diperlukan login, maupun baik dari pimpinan maupun admin diperlukan login. Kemudian setelah melakukan login, baru kita dapat melakukan logout. Selanjutnya kita akan masuk ke kelas diagram. Untuk kelas diagram ini kita memiliki 7 kelas atau 7 tabel. Yang pertama ada kelas admin, tabel normalisasi, tabel kriteria, tabel mobil, tabel hasil perhitungan, tabel penilaian, dan tabel hasil. Untuk masing-masing kelas mempunyai atribut dan operasi. Untuk atributnya, masing-masing kelas memiliki atribut yang berbeda-beda, sedangkan untuk operasinya semuanya memiliki operasi yang sama, seperti lihat, tambah, edit, dan hapus. Seperti contohnya di kelas admin memiliki atribut username dengan kode varchar, level dengan varchar, password dengan varchar juga. Kemudian ada asosiasi. Asosiasi yaitu penghubungan antara beberapa kelas. Seperti contohnya kita menghubungkan antara tabel normalisasi, tabel mobil, tabel hasil perhitungan, tabel penilaian, dan tabel hasil. Itu kita melakukan asosiasi. Karena keempat tabel tersebut saling terhubung. Selanjutnya kita akan masuk ke activity diagram pimpinan. Kami mempunyai activity diagram pimpinan dan activity diagram admin. Saya akan menjelaskan activity diagram pimpinan. Activity diagram pimpinan untuk ini merupakan form untuk pimpinan, dan ini apa yang terjadi di sistem. Seperti contohnya ini di activity pimpinan yang mengisi username, kegiatannya mengisi username dan password, kemudian klik button login, kemudian sistem akan menampilkan form login, kemudian akan melakukan validasi. Apabila validasi login ini, apabila login error, maka akan kembali lagi, sistem akan mengembalikan ke form login. Apabila validasi login berhasil, maka akan tampil menu utama. Di menu utama ini ada sekitar beberapa menu, seperti input data alternatif, input data kriteria, input data penjualan, input data penilaian, proses perhitungan, laporan data alternatif, laporan hasil proses, manage user, setting. Selanjutnya kita contohkan seperti di input data alternatif. Pimpinan melakukan klik input data alternatif, maka sistem akan menampilkan from input data alternatif. Selanjutnya juga di input data kriteria, si pimpinan melakukan klik input kriteria, kemudian sistem akan menampilkan from input data kriteria. Selanjutnya, maka sistem akan bisa langsung keluar, atau seperti ini di yang terakhir, exit misalkan. Pimpinan melakukan klik exit, kemudian sistem akan menampilkan akan langsung mengeluarkan dari sistem. Artinya kita kembali lagi ke login. Selanjutnya untuk sequence diagram akan dijelaskan oleh rekan saya, Ihsan Hidayat. Baik, di sini saya akan melanjutkan presentasi dari rekan saya tentang sequence diagram. Yang pertama, kita akan membahas tentang sequence diagram input alternatif. Langkah awal di sequence diagram input alternatif yaitu melakukan login dengan menginputkan username dan password. Username dan password yang telah kita inputkan akan diverifikasi. Setelah verifikasi berhasil, kita akan masuk ke dalam form input alternatif. Di dalam form input alternatif, kita disuruh untuk menginputkan ID mobil dan merek mobil. Setelah itu, data yang kita inputkan akan diproses. Setelah proses selesai, data dapat disimpan, ditambah, edit, atau dihapus. Selanjutnya, kita dapat keluar dari menu form tersebut dengan menu logout yang telah tersedia di menu. Selanjutnya, untuk sequence diagram input kriteria. Sama seperti input alternatif sebelumnya, kita melakukan login dan menginputkan username dan password. Lalu akan diverifikasi. Setelah verifikasi berhasil, akan diproses.
Setelah proses selesai, data dapat disimpan, ditambah, edit, dan dihapus. Selanjutnya menu keluar dapat kita memilih menu keluar yang telah tersedia. Untuk input selanjutnya sama, dan kita masuk ke sequence diagram laporan alternatif. Masih menggunakan menu login yang diinputkan username dan password. Setelah username dan password diinputkan, akan diverifikasi, dan setelah berhasil, kita akan masuk ke dalam menu laporan data alternatif. Laporan data alternatif tersebut akan diproses. Setelah selesai, laporan dapat dilihat dan dicetak sesuai keinginan dari user tersebut. Setelah itu, kita dapat logout menggunakan menu yang tersedia. Begitu pula dengan laporan hasil proses. Selanjutnya, kita masuk ke program kami tentang pemilihan mobil bekas. Ini adalah halaman utama dari pemilihan mobil bekas tersebut. Langkah awal kita lakukan login menggunakan admin, username admin, password admin. Kita klik sign. Sekarang kita masuk ke dalam halaman setelah kita melakukan login. Yang pertama ada beranda. Beranda di sini memuat tentang pengertian simple additive weighting. Selanjutnya ada menu profile. Di menu profile tersebut terdapat nama user yang sedang login ke dalam program tersebut. Selanjutnya kita masuk ke data input. Yang pertama ada data alternatif. Kita inputkan data alternatif tambah mobil. Yang pertama kita memasukkan ID mobil. Misalkan mobil 001 dan pilih merek mobilnya. Lalu kita klik simpan. Selanjutnya kita masuk ke menu input kriteria. Kita tambah kriteria. Kita diminta untuk memasukkan ID kriteria, kode kriteria, nama kriteria, dan bobot. Selanjutnya klik simpan. Selanjutnya kita masuk ke menu input penilaian. Untuk menu input penilaian kita tambahkan. Yang pertama kita pilih mobil. Kita memilih mobil dengan kode 0001 Daihatsu Ayla. Dengan kategori kendaraan city car. Yang kedua kita milih transmisi. Transmisi kita milih automatic. Untuk kisaran harga beli kita inputkan sekitar 201 juta sampai 300 juta. Untuk kapasitas penumpang kita misalkan 4 sampai 5 penumpang. Kapasitas bagasi kita misalkan sedang. Untuk tahun pembuatan kita misalkan 2011 sampai 2015. Untuk warna mobil kita misalkan warna putih. Selanjutnya untuk kondisi mesin kita misalkan bagus. Bahan bakar kita misalkan bensin. Dan untuk cc kita misalkan 1800 cc. Setelah itu klik simpan dan lakukan proses perhitungan. Untuk proses perhitungan ini akan dijelaskan atau akan dipresentasikan oleh rekan saya, oleh Alan Triwahyudi. Baiklah, saya akan melanjutkan ke proses perhitungan dari program kami. Kita masuk ke menu proses perhitungan. Di sini setelah semuanya diinput, maka masing-masing mobil memiliki nilai kriteria masing-masing. Seperti di mobil 001 yaitu tadi Daihatsu, di mobil 01 yaitu Daihatsu Ayla,
Daihatsu Ayla memiliki nilai kriteria di kategori kendaraan yaitu 2. Kemudian di transmisi 3 dan begitu juga lainnya. Kemudian di sini di tabel ini, di tabel informasi ini akan menghasilkan nilai max dan nilai maksimal dan nilai minimal. Di kategori kendaraan memiliki nilai maksimal 5, transmisi 5, kisaran harga 4, dan juga ini nilai-nilainya. Kemudian di tabel nilai bobot, yaitu di nilai kriteria ini nilainya. Kemudian setelah semuanya telah diinputkan dengan baik, maka langsung saja kita proses. Setelah proses berhasil, maka akan masuk ke hasil perhitungan SAW. Di hasil perhitungan SAW ini ada 2 tabel informasi, yaitu tabel pertama matriks normalisasi dan perhitungan nilai preferensi SAW. Baik, saya akan menjelaskan. Saya akan memberikan contoh saja, misalkan di ID mobil 001 mendapatkan matriks normalisasi 0,4. 0,4 ini didapat dari perhitungan nilai maksimal, perhitungan nilai kriteria dibagi nilai maksimal. Seperti ini, contohnya di kategori kendaraan, dia mendapatkan nilai 0,4 ini dari penilaian tadi. Di penilaian tadi mendapatkan di kategori kendaraan mendapatkan nilai kriteria 2 dibagi nilai maksimal ini 5, kemudian 2 dibagi 5 akan menghasilkan 0,4. Begitu juga yang lainnya, nilai kriteria dibagi dengan nilai maksimal, maka akan menghasilkan nilai-nilai ini, nilai normalisasi ini. Kemudian untuk perhitungan nilai preferensi SAW ini didapatkan dengan hasil ini dikalikan dengan nilai bobot. Semisalkan di kategori kendaraan mendapatkan nilai normalisasi ini dikalikan dengan nilai bobot. Untuk nilai bobot kategori kendaraan yaitu 10. Jadi 0,4 dikali 10 maka akan menghasilkan nilai 4. Begitu juga dengan yang lainnya. Ini dikalikan dengan nilai bobot. Semuanya dikalikan nilai bobot maka akan menghasilkan nilai-nilai ini. Kemudian itu akan ditotal. Untuk mobil 001 memiliki nilai 77,6 dan yang seterusnya memiliki nilai ini. Kemudian setelah didapatkan nilai tersebut, maka akan kita masuk ke tab berikutnya yaitu hasil perankingan. Di hasil perankingan kita didapatkan ranking, kita urutkan dari nilai terbesar dari nilai preferensi. Maka didapatkan nilai yang paling bagus atau nilai preferensi yang paling bagus itu didapatkan oleh Toyota Avanza dengan nilai 90,6, maka mendapatkan ranking 1. Jadi jadi kesimpulan keputusan mobil bekas yang direkomendasikan yaitu mobil 003 dengan merek mobil Toyota Avanza dengan nilai preferensi 90,5. Itu merupakan dari halaman hasil perankingan. Kemudian kita dapat melihat laporan data. Ini laporan data alternatif mobil, yaitu mengenai laporan mobil yang telah kita inputkan atau mobil yang ada di CV Restu Motor. Kemudian kita bisa dapat mencetak laporan. Ini apabila kita ingin mencetak laporan, kita tinggal save atau langsung kita tinggal print. Kemudian laporan hasil proses. Laporan hasil proses yaitu mobil yang direkomendasikan. Seperti inilah laporan hasil proses. Kemudian setelah semuanya telah dilakukan, kita dapat melakukan logout. Begitulah kira-kira pengujian program kami yang telah kami buat untuk persyaratan praktek kerja lapangan ini. Kemudian kita kembali lagi ke PowerPoint. Jadi kesimpulannya, berdasarkan uraian bab-bab terdahulu dan hasil penelitian penulis di lapangan, maka dapat diambil beberapa kesimpulan, yaitu dengan adanya aplikasi ini dapat membantu CV Restu Motor dan Mas Raya dalam menentukan kriteria yang diperlukan dalam menentukan mobil bekas yang berkualitas.
Yang kedua, dengan adanya aplikasi ini dapat menerapkan metode SAW dalam pendukung keputusan penentuan mobil bekas di CV Restu Motor Mas Raya. Yang ketiga, dengan adanya pendukung keputusan dalam pemilihan mobil bekas, maka dapat lebih meyakinkan pembeli dalam memilih mobil bekas yang masih berkualitas berdasarkan merek mobil, tipe mobil, dan harga mobil. Selanjutnya ini merupakan foto tempat atau objek kami melakukan PKL. Baiklah, demikian presentasi dari kami. Apabila ada kekurangan, kami memohon maaf. Baiklah, saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.